Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Purnama. Kali ini kita akan membahas yaitu salah satu tugas dari paket tracer, yaitu mencari subnet dari IP versi 4. Berikut merupakan addressing table dari beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan. Nah, ini yaitu objektif atau tugas-tugas yang diberikan di dalam paket tracer ini. Nah, merujuk ke background atau skenario dari contoh soal ini, pada aktivitas kali ini, kita akan disuruh untuk memberikan subnet kepada customer jaringan menjadi beberapa contoh subnet. Nah, subnet ini harus berdasarkan dari beberapa jumlah komputer yang diminta oleh setiap subnet yang disarankan oleh pemberi tugas ini atau customer ini. Nah, lalu masuk ke part 1. Di part 1 ini kita mengerjakan subnetnya. Yang pertama tuh dalam skenario ini kita sebagai teknisi jaringan diberikan tugas untuk menginstal sebuah jaringan baru kepada customer. Jadi kita harus membuat beberapa subnet dengan berdasarkan IP itu 192.168.0.0/24 yang harus memenuhi request atau permintaan dari seorang pemesan subnet jaringan tersebut. Nah, di sini diberikan pajak permintaannya yang pertama yaitu subnet pada LAN A di network A itu yang ini, LAN A ini itu diminta sebanyak 50 host IP address. Lalu yang kedua di LAN B itu diminta sebanyak 40 host IP address. Serta customer ini dimintakan untuk membuat 2 jaringan tambahan untuk pengembangan jaringan di masa depan lagi. Nah, lalu kita diberikan pertanyaan oleh peminta subnet, yaitu berapa address maksimal yang diberikan oleh subnet sesuai dengan request mereka, yaitu di sini kita menjawabnya yaitu 50 host karena yang paling banyak diminta yaitu 50 host. Lalu berapa minimal subnet yang dibutuhkan? Subnet yang dibutuhkan minimal itu ada 4 karena 2 digunakan untuk jaringan LAN A dan LAN B dan 2-nya untuk jaringan penambah jaringan di masa depan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin E. Di poin E ini kita disuruh untuk merepresentasikan sebuah network itu menggunakan bilangan biner atau binary. Nah, di bilangan biner itu kan ada 1 dan 0. Di sini ditanyakan juga apa sih yang dimaksud dengan 1 itu melambangkan apa gitu. Jadi 1 itu melambangkan network mask. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua itu angka 0 itu mewakili hostnya. Angka 0 itu ya mewakili hostnya. Jadi 1 itu mewakili network, yang 0 itu mewakili hostnya. Nah, setelah itu kita menuju ke poin F. Di poin F ini kita diberikan tugas untuk membuatkan subnet dari beberapa slash atau prefix. Prefix itu merupakan slash-nya ini. Nah, jadi ada contoh di sini yaitu slash untuk khusus slash 24. Nah, slash 24 nih prefix-nya yaitu ini slash 24. Lalu kenapa kok bisa jadi desimalnya tuh seperti 255.255.255.0. Nah, jadi mari kita bahas bagaimana kok bisa didapatkan hasil 0 belakangnya. Kenapa kok tidak 255? Jadi begini. Nah, di sini sudah ada contoh bilangan biner. Jadi bilangan biner tuh terdiri dari 4 pembagian. Nah, di setiap bagiannya tuh ada 8 angka atau 8 bit. Karena kita mengikuti bilangan biner yang menggunakan oktet 8 bit. Oktet 8 bit. Nah, terus di sini karena tidak ada 1, maka di sini ditulisnya 0. Jadi 1 di dalam bilangan binernya yaitu 2. Jadi kalau 0 ya 0 aja di sini. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke slash 25. Di slash 25 ini kita bisa mendapatkan bilangan biner contohnya seperti ini. Ambil dulu yang di sini. Selanjutnya kita copy. Nah, di dalam bilangan biner 25 ini terdapat
angka 1 di belakangnya, kamera ini. Nah, untuk angka 1 di belakang ini, kita lihat lagi dalam offset 8 bit yang tadi ini. Offset ini sebagai acuan kita untuk menemukan berapa sih harusnya di belakang angka ini, di angka terakhir dalam subnet max. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau nolnya ini ada 7-an, karena 8 dipakai 1. 7 berarti 128. Maka hasil dari subnetnya itu 255.255.255.128. Nah, karena subnet max ini semakin turun ke bawah, maka pembagiannya tuh semakin ditambah ke atas seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya di slash 26 kita bisa lihat contoh lagi di sini. Slash 26. Nah, ini nolnya ada 2. Nolnya satunya ada 2. Nah, ketika satunya ada 2 berarti nolnya ada 6. Nah, jadi 6 ini dia bukan belakangnya berarti 64, tapi 64 ditambahkan 128. Jadi 128 ditambah 64. Nah, di sini bisa kita dapatkan hasil 192. Jadi di belakangnya ini slash 26 yaitu 255, kita dapatkan hasilnya 192. Nah, selanjutnya untuk slash 27. Slash 27 di sini nolnya untuk slash 27 ada 3. Nah, kita bisa lihat lagi, berarti nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditambah lagi nih 32, karena 5 nya di sini 32. Ini kita tambah lagi 100 dulu, tarik ke bawah, maka didapatkan hasil yaitu 224. Jadi IP untuk slash 26 yaitu 255.255.255.224. Selanjutnya untuk slash 28. Slash 28 kita copy dulu. Sini kita merahin dulu satunya. Nah, di sini nolnya ada 4. Nah, berarti di sini. Jadi ini ditambahkan lagi 16 bawahnya. 16. Jadi untuk hasilnya ini kita terus dulu, lalu tarik lagi. Nah, jadi 240. Kita dapatkan hasilnya. Begitu seterusnya untuk mengetahui beberapa subnet yang ada dalam jaringan, untuk mengetahui subnetnya. Nah, di sini nolnya sisa 3, jadi kita tambahin lagi 8. Jadi hasilnya didapatkan seperti ini. Hapus dulu, tambahkan lagi dari atas, enter 248. Selanjutnya untuk host 30 atau prefix 30. Space 30 di sini nolnya ada 2. Jadi nolnya di sini kita tambahkan lagi. Jadi kita hapus dulu. Kita tambahkan lagi. Jadi kita dapatkan hasil 255.255.255.252. Nah, setelah didapatkan subnet max-nya, lalu kita harus mencari segmen dari subnet max masing-masing tersebut. Nah, yang pertama, untuk ini, bilangan binary yang subnet prefix untuk prefix 124, itu kita ambil di sini dari bawah. Karena dia 0 semua, karena ini 0, jadi segmennya hanya 1. Selanjutnya, seperti seterusnya, karena di sini 0-nya ada, satunya ada 1, jadi kita ambil slash dia 2. Nah, untuk slash yang ini, satunya ada 2, jadi kita ambil dia 4. Nah, untuk mencari segmen di sini, kita lihat satunya ada 3.
Tadi kita ambil di sini 3. Nah, untuk selanjutnya di sini segmennya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Maka dari itu kita ambil yang 4. Nah, di sini selanjutnya seperti itu terus. Nah, setelah habis begini dapat diketahui bahwa untuk traffic /24 itu mempunyai satu segmen network aja. Untuk yang /25 kita mempunyai 2 segmen network. Untuk /26 kita mempunyai 4 segmen network. Untuk /27 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui host atau jaringan yang ada di dalam subnet ini, ada beberapa jaringan itu dapat diketahui dengan cara contohnya seperti ini. Nah, untuk subnet ini dapat diketahui bahwa nolnya itu ada 8. Nah, di sini kita coba dulu. Nolnya ada 8. Lalu ini sama dengan 2 pangkat 8 yaitu 256. Nah, tapi bukan 256 ini. Jadi untuk setiap host itu dikurangi 2 karena digunakan satu untuk IP network, satunya untuk IP broadcast. Jadi 256 minus 2 sama dengan 254. Jadi di sini ada akan 254 user. Kita rubah dulu warnanya. Tidak bingung. Nah, selanjutnya untuk yang 25 ini kita lihat lagi nolnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk 7 berarti di sini /2827 tadi. Nah, /27 tadi ini dihasilkan bahwa 128 diminusin 2 lagi untuk IP broadcast dan network sama dengan 124. Di sini juga sama. Ini dikurangin 2 lagi sama dengan 62. Di sini ada 5. Masukin lagi. Nah, ini minus 2 sama dengan 30. Ini minus 2. Sama lagi di bawah sini juga 4. Karena 0 ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 0 itu yang seperti saya jelaskan tadi digunakan untuk menghitung host. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan 14. Terus di sini nolnya ada 3. Maka di sini minus 2 sama dengan 6. Terus di sini ada 2. Ini di sini ada 2 host. Nah, jadi begitu cara menghitung host untuk setiap masing-masing subnet. Jadi kebalikannya, untuk segmen kita ngitungnya seperti ini, dan untuk host kita ngitungnya seperti ini. Jadi begitu. Selanjutnya kita masuk ke subnet address. Subnet address ini kita mulai dari IP yang diminta oleh pelanggan tadi. IP pelanggan tadi kita dimintanya untuk 192.168.0.0 ini. Nah, karena prefix setiap soal tadi ini kita dijelaskan bahwa kita harus mempunyai 4 segmen. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan? Nah, menurut jawaban di atas, mana subnet max yang memenuhi semua host address? Maksudnya yang di atas 50 dan 40 tadi. Kalau kita lihat di sini, bisa kita gunakan 2/24/25/26. Nah, itu kita bisa gunakan karena itu di atas dari 50 host. Nah, terus
di sini juga dijelaskan subnet mana yang memenuhi untuk menggunakan segmen subnetnya ini. Nah, kalau dari jelasan ini jelas kita membutuhkan 4 segmen. Jadi untuk /24 dan 25 ini tidak memenuhi kriteria. Jadi yang memenuhi kriteria ini 26, 27, 28, 29, 30 karena dia memiliki lebih dari 4 segmen. Nah, namun jika kita menggunakan yang 27, 28, 29, 30 itu akan boros sekali dan juga tidak memenuhi hostnya untuk per subnet itu tadi. Nah, jadi yang paling pas dan paling legit untuk digunakan konfigurasi dalam jenis jaringan seperti ini yaitu /26 karena /26 ini yang pas banget untuk digunakan dalam topologi kali ini. Jadi kita tambahin aja dulu warna kuning. Nah, setelah itu kita disuruh buat lagi. Kita disuruh menjabarkan subnet yang sudah kita pilih itu, dimulai dari 192.168 dengan subnet max yang terpilih. Yang terpilih tadi kan /26. Jadi kita masukin di sini. Prefixnya kita tulis dulu /26. Nah, subnet max-nya yaitu 255 192. Nah, untuk subnet max dalam setiap ini subnet address ini kita dapat lihat tadi hostnya itu ada 64. Jadi kita tulis saja. Untuk selanjutnya host yang pasti akan digunakan yaitu .0.64. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi dari /64 ini, kita tambahkan lagi 64 tambah 64 menjadi 128. 128. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP subnet yang terakhir. Nah, jadi 128 ini ditambah lagi 64. Jadi ditambah 64 yaitu 192. Nah, setelah kita mencari ini semua tadi, kita lanjut ke bawahnya itu, ke tab bawahnya ini, yaitu menentukan network address, broadcast address, dan host per subnet. Jadi di sini sudah ditentukan host per subnet yaitu 62 karena sudah dikurangi, yaitu dikurangi 2 untuk network dan broadcast address. Nah, contohnya di sini dapat dijelaskan seperti ini. Nah, jadi network address yang segmen pertama dimulai dari 0 dan diakhiri dari 63, diakhiri dengan 63 karena 64 digunakan network address untuk segmen kedua. Nah, untuk segmen kedua ini diakhiri dengan 127 karena 128 digunakan untuk segmen ketiga. Nah, untuk segmen ketiga itu diawali dari 192 dan diakhiri dengan 255. Nah, seperti itu. Ini prefixnya tetap di /26. Dan subnet max-nya tetap 192. Nah, /26. Nah, selanjutnya di sini sudah kita tahu berapa subnet yang digunakan. Subnet yang digunakan itu 62, kita copy dulu ke sini. Selanjutnya kita copy juga network address dan broadcast address untuk setiap segmen. Oke, jadi dalam network address dan broadcast address ini tidak bisa dijadikan untuk IP host atau IP yang akan digunakan oleh komputer kalian. Jadi IP yang pertama dipakai itu dimulai dari 1. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya diakhiri oleh 62.
Nah, maka itu tadi dibilang per subnet ini ada 62. Ini untuk IP yang bisa digunakan. Selanjutnya seperti tadi dari 65, 64 ini host pertamanya untuk segmen kedua yaitu 65 dan yang terakhir 126. Lalu di sini diawali dengan 129 dan diakhiri dengan 190. Dan di sini diawali dengan 191, 193, maaf salah, dan diakhiri dengan 254. Oke, sini hostnya tetap 62 dan private /26. Dan subnetting tetap. Oke, setelah ini terisi, selanjutnya kita masuk kembali ke Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita masuk ke setting yang ada di sini, yaitu apa aja interface di sini kita dapat setting atau device yang ada di sini kita setting. Nah, menurut skenario yang telah dibuat oleh soal tugas ini, yang pertama kita harus mengkonfigur customer router. Di sini ada beberapa poin yang diminta oleh customer-nya, yaitu membuat password, enable secret password-nya, yaitu plus 123, lalu console login untuk Cisco 123, serta merubah nama router menjadi customer router. Itu serta mengkonfigur interface gigabit Ethernet 00 dan 01 interface dengan IP dan subnet yang telah kita buat dan hidupkan mereka. Setelah itu save configure untuk startup configure file. Nah, setelah itu masuk yang pertama itu kita masuk dulu ke customer service. Nah, setelah itu kita enable router. Setelah masuk, kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah dimasuk configure terminal ini, kita masukin host name dulu yang lebih mudah. Itu kita choose nomor shift nomor router. Nah, router sudah berubah. Setelah itu kita aktifkan enable secret ini class 1, 2, 3. Kita spasi ini. Kita spasi. Nah, setelah itu kita masukkan lagi line on so no. Kita masuk kasih password. Nah, di sini kita diminta untuk menulis password Cisco. Sini sekitar 33 oke. Lalu kita klik login. Setelah login di dalam, kita exit lagi. Nah, kita masuk ke interface gigabit Ethernet. Setelah kita exit tadi, kita masuk ke gigabit Ethernet yang diminta ini 0/0. Nah, di sini gigabit Ethernet ini kita dapat lihat dengan cara reference. Ini show portnya ini kita lihat. Jadi bisa kita lihat di sini. Kita belum muncul. Nah, jadi yang kita gunakan yang pertama ini ada 2, yaitu di sini ada gigabit 00. Nah, gigabit 00 ini kita dapat gunakan IP pertama, yaitu IP address 192.168.01. Ini kita tulis dulu, kita buat seperti ini dulu. Kita buat biar tidak lupa. Kita pas
sini IP router ini kita gunakan IP address seperti ini. Jadi untuk IP juga pertama untuk segmen pertama yaitu 1.1. Di sini langsung aja kita tulis di sini yang tadi di konsol. Nah, terus kita masukin IP address 192.168.0.1. Di sini yang tadi dan subnet mask yaitu sini subnet masknya tadi 192. Sini dulu. Ini untuk yang detik 0.0. Jadi kita tambahin spasi, langsung saja masukin subnetnya 192. Setelah itu kita enter. Nah, di sini setelah kita menyeting ini, kita berikan perintah no shutdown untuk mengaktifkan. Ini sudah biru, sudah hijau, berarti sudah aktif dianya di sini. Setelah itu kita masuk lagi untuk exit lagi, kita pindah ke interface 3.0/1. Nah, di 0/1 ini kita enter dulu untuk masuk ke interface-nya. Nah, ini kita gunakan IP segmen yang kedua. Berapa IP segmen yang kedua? Nah, bisa digunakan itu 65. Nah, subnetnya masih sama, kita menggunakan 255 tadi. Nah, setelah itu kita input lagi di sini 192.168.0.65 gunakan IP yang tadi sama seperti yang kita buat tadi. Sini kita tambah dulu IP terus address. Nah, setelah sudah seperti itu, kita bisa no shutdown untuk mengaktifkan. Oke, setelah itu selesai. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi itu, kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, step 2, yaitu configure LAN switch. Configure interface VLAN 1 dari kedua customer LAN itu. Customer LAN itu berarti yang ini LAN A dan LAN B. Nah, di LAN A ini diminta untuk 50 host. Jadi kita gunakan segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini, kita gunakan segmen yang masih bisa digunakan oleh segmen pertama ini. Karena segmen 2 ini tadi tidak digunakan karena digunakan untuk jaringan masa depan nanti, penambahan jaringan di masa depan nanti. Nah, karena di sini masih ada 2 segmen, kita sudah buat segmen 2. Nah, jadi segmen di LAN A ini kita gunakan aja IP dari segmen LAN itu 02 dengan subnet box yang sama. Lalu kita masukin gateway-nya, yaitu gateway dari gigabit pertama, dengan untuk VLAN 2 kita gunakan 66. Lalu di sini di gateway-nya tadi digunakan 65 dengan subnet box yang sama dulu. Oke, setelah begini selanjutnya kita masuk ke CLI tadi, CLI. Nah, di CLI ini kita enable dulu
Berarti kita configure terminal seperti biasa, lalu kita langsung aja masuk. Langsung kita config terminal. Nah, setelah masuk seperti ini, kita masuk saja ke interface VLAN 1. Nah, setelah masuk ke interface seperti ini, ada config IF, kita masukin IP address. IP yang digunakan yang tadi di sini 192.168.0.2 teman. Ini subnet maksnya 255.192. Oke, nah setelah masuk gini, kita pilih no shutdown dulu untuk mengaktifkan. Oke, setelah no shutdown, kita berikan lagi IP gateway. IP default. Oh, masih di dalam interface sebelum itu kita exit lagi. Terus kita masuk IP default gateway. Nah, gateway yang digunakan yaitu IP-nya tadi gigahertz. IP dari gigahertz yang 00 itu yaitu titik 1. Lihat itu. Nah, oke, setelah itu kita enter aja. Lalu kita keluar lagi. Jadi kita lihat di sini. Oke, masih ada. Nah, untuk LAN B ini kita gunakan juga seperti sama yang tadi. LAN B ini, nah ini IP-nya. Kita enable lagi. Enable config terminal. Ini kita masuk interface VLAN 1. VLAN 1, oke. Habis ini kita masukin IP address 192.168.0.66. Setelah itu kita masukkan lagi 255.255.192. Oke, kita enter. Ini kita mau shutdown. Nah, setelah begitu kita enter lagi, lalu kita exit. Nah, setelah exit kita masuk lagi IP default gateway. Nah, IP default gateway itu yang digunakan IP-nya tadi si gateway 0.1 ini. Nah, ini 5 itu jadi 192.168.0.165. Setelah itu kita enter lagi. Oke, setelah masuk ke situ kita dapat telepon selanjutnya yaitu ke PC A dan PC B. Nah, kita baca lagi soalnya. Nah, di sini diminta flash host untuk PC A. Flash address itu digunakan untuk PC A. Make sure assign develop gateway for address PC. Jadi flash user dari LAN A ini flash usernya dia menggunakan 02 yang segmen pertama. Flash usable ini 192.62 sebelum titik 62. Nah, berarti gateway-nya tetap 1.1. Selanjutnya untuk PCB 126 untuk flash user IP versi 126 ini berarti tetap menggunakan gateway dari router yang G01 dan IP subnet atau subnet mixing sama 255 seperti sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah gini kita masukkan dulu IP untuk PC A mengikuti dapat SIM ada di sini. Oke.
Ke PC A kita masukin sesuai tadi yang di sini. Jadi 192.168 titik 0.62. Terus di sininya kita masukin IP address-nya 192. Terus gateway-nya kita masukin ini titik 1. Nah, selanjutnya di sini untuk PCB 126 kita masukin desktop configuration, kita ikutin lagi yang di sini PCB 192.168.0.26. Ini 192, lalu gateway-nya kita ubah ke 65. Oke, setelah begini kita close dan ini sudah terhubung semua, sudah hijau ya kan teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu step part 3, test and troubleshoot network. Ping command untuk mengetes network connectivity. Nah, yang pertama, buktikan PCA akan komunikasi dengan default gateway, apakah mendapatkan balasan. Nah, jadi kita masuk ke percobaan. PCA ini tadi default gateway-nya 01. 01 itu ada di sini. Reference. Nah, di 01 tadi di gigabit hertz per net 01. Berarti di sini 01 ini 0. Berarti di sini kita coba nge-ping ke default gateway-nya ini. Kita bilang stop, nonton ping 192.168.0.1. Oke, berarti ini tadi soal sudah terjawab. PCA bisa mengkomunikasikan dengan default gateway-nya oke. Nah, setelah itu coba buktikan PCA bisa berkomunikasi dengan PCB. Kita coba. PCB tadi memiliki IP 126. Oke, masih mendapat balasan walaupun ada loss sedikit. Kita coba sekali lagi dan ternyata bisa nge-ping. Untuk PCA dan PCB bisa berhubungan. Nah, setelah itu kita coba PCB untuk berkomunikasi dengan default gateway-nya. Oke, kita masuk ke PCB. Nah, default gateway-nya 65. Masuk ping 192.168.0.65. Nah, dan ternyata PCB juga bisa berkomunikasi dengan default gateway. Nah, setelah itu kita setelah menyelesaikan ini, jika jawabannya tidak, nah maka prediksi jawaban itu salah kalau jawabannya tidak. Nah, jadi kita disuruh untuk mencari lagi default gateway, apakah masih ada yang salah apa enggak, atau sudah benar. Dan ternyata kita jawabannya bukan tidak, tapi bisa berkomunikasi antara PCA dan PCB. Nah, setelah kita lihat resultnya, congratulations, kita telah menyelesaikan activity ini dan semua itu benar atau correct. Oke, mungkin
Itu saja cara dari saya untuk menyetel atau mengkonfigurasi IP pada soal berikut. Mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.